Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Apa kabar semuanya? Bude harap kalian semua sehat-sehat ya. Oke, jumpa lagi di videonya Bude. Kali ini Bude mau cerita misteri juga. Bude langsung aja ini cerita, nggak mau panjang-panjang lebar. Jadi ceritanya ini ada seorang biduan, namanya Dewi. Kita sebut aja namanya Dewi ya. Dewi ini sudah berkeluarga, dia juga udah mempunyai anak, tapi karena hobinya menyanyi, jadi dia ikut part time ya. Part time tuh kadang-kadang kalau ada panggilan dia baru ikut, kalau misalnya waktu yang memungkinkan dia akan ikut gitu ya. Jadi ceritanya dari Dewi sendiri ya. Suatu hari itu grup bandnya mereka itu diundang oleh satu wilayah ya, adanya di kota Bogor. Jadi mereka ini di Jakarta. Jadi ada panggilan untuk menyanyi itu, bandnya itu di Bogor. Nah, dalam grup itu ya ada biduan yang menyanyi itu bukan Dewi aja, ada 5 orang gitu ya, 4 perempuan, 3 perempuan, 2 laki-laki. Jadi biasa mereka dari Jakarta pergi ke Bogor untuk memenuhi undangan. Mereka naik kendaraan pribadi gitu ya, bukan kendaraan umum, jadi kendaraan pribadi agar sampai tujuan tuh dengan cepat gitu. Nah, jadi mereka sudah sampai di Bogor ya. Mereka menemukan tempatnya sesuai dengan alamat yang ada gitu ya. Sekitar pukul 8 ya. Hiburan tuh selalunya pukul 8 malam gitu ya, lepas maghrib lah atau lepas isya gitu ya. Sebelum menyanyi di atas panggung itu mereka perlu mengenalkan dirinya siapa-siapa gitu ya. Jadi malam itu udah kenalin Dewi, Sarah, Sri, terus Tono, siapa lagi, Herman gitu ya. Udah. Nah, waktu mereka di atas panggung itu ya mereka nggak sadar gitu bahwa ada satu orang ini yang tidak memperkenalkan diri. Dia berbaju merah gitu ya. Terus dia udah merinding nih. Jadi mereka itu memperkenalkan cuma kecuali yang berbaju merah ini. Jadi yang di depan yang biduanita itu nggak ada yang sadar. Jadi manajer yang melihat itu di depan ya. Jadi di depan panggung manajernya itu melihat kok ada satu lagi ini tidak memperkenalkan diri gitu. Itu siapa gitu ya. Dan manajer juga merasa setaunya yang menyanyi itu hari ini 5 orang, bukan 6 orang gitu ya. Terus itu siapa gitu ya. Sudah setelah berjalan ada mulai nyanyi satu-satu gitu ya. Dewi nyanyi, terus Sarah, terus yang lain tuh menyanyi. Jadi ya meriah juga suasananya itu di tempat yang undangan band itu ya, ramai sekali. Tapi ada satu keganjilan di situ, bahwa seakan-akan itu orang begitu ramai gitu ya melihat
band tersebut. Kenapa dibilang ramai? Sebab makanan yang dihidangkan itu sebentar habis. Dikasih lagi, terus sebentar aja udah habis kan. Sampai tuan rumahnya itu merasa, aduh gimana ini kok nggak cukup gitu ya, makanan itu nggak cukup, aduh gimana ini gitu. Tapi karena lagi hot-hotnya, lagi meriah-meriahnya, jadi ya sudahlah, apa yang ada dikeluarkan gitu ya. Nah, setelah selesai itu tuan rumahnya itu bilang katanya, ramai ya yang datang ya gitu. Padahal saya undangan itu nggak banyak gitu. Tapi kok makanan itu saya sudah masak lebih, kok habis gitu, nggak tersisa gitu. Sementara manajer yang lihat itu, dia bilang nggak ada tuh katanya, undangannya ya begitu aja, nggak begitu banyak gitu ya. Terus cross check juga, jadi manajernya tanya, itu tadi ada waktu perkenalan diri itu ya, perkenalan diri bidu wanita, ada satu orang perempuan baju merah gitu ya, itu ada yang kenal nggak? Terus siapa ya? Nggak ada, itu cuma kita berlima aja, perempuan 3, laki-laki 2. Bukannya enggak, katanya manajernya, aku lihat sendiri itu dari depan ada 4 biduan, 4 biduan perempuan, yang 2 laki-laki. Terus dia pakai baju merah. Waktu dia naik ke atas panggung, memang dia naik tapi tidak memperkenalkan diri gitu, tidak menyanyi. Itu siapa gitu kan. Jadi semua itu grup nyari gitu, nggak ada itu. Kita cuma berlima, bukan berenam gitu. Jadi manajernya tuh ngotot, enggak, aku lihat sendiri itu ada satu orang pakai baju merah gitu. Jadi udah gontok-gontokan, udahlah, mungkin permainan mata atau tanpa dia sadari gitu ya, melihat yang aneh-aneh lah. Nah, itu cerita yang pertama tuh, cross check lagi nggak ada gitu ya, udahlah, manajernya juga ngalah lah udah. Nah, terus pada waktu tuan rumah yang kedua, tuan rumah tuh bilang bahwa ramai gitu, banyak orang. Ternyata manajer tuh bilang nggak ada katanya. Jadi undangan itu nggak begitu banyak gitu. Sampean tuh ngundang berapa orang gitu kan? Ya saya ngundang 50 orang gitu. Saya setiap saya kasih sidangkan sebentar aja udah habis. Saya sidangkan sebentar habis. Jadi manajer bilang enggak, itu kita aja yang makan, nggak ada itu katanya, nggak begitu ramai undangan, yang datang juga yang ada aja yang duduk gitu, nggak begitu heboh katanya. Nah, jadi yang tuan rumah juga bingung gitu ya, aduh kesalahan apa yang saya buat sehingga ada double tamu gitu ya, ada tamunya tuh membludak gitu ya. Nah, terus karena manajer ini mungkin dia iyalah, kalau Budi rasa kalau biasanya ketua gini pasti pegang dong. Kita nggak munafik ya, kita jangan munafik, dan kita tahu lah pasti dia akan megang sesuatu yang kalian pasti paham gitu ya, mungkin untuk benteng diri atau untuk benteng grupnya. Pasti ketua itu pasti mempunyai pegangan lah. Jadi manajernya itu udah ngerasa itu, wah ini nggak beres ini, bukan perkawinan ya, macam undangan ini ada yang nggak beres gitu ya. Salah satunya perempuan biduan yang satu, dia naik ke panggung tapi tidak menyanyi, tidak memperkenalkan diri, di berbaju merah itu, dan entah kemana setelah semuanya selesai, dicari juga nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tuan rumah sendiri bahwa mengatakan
makanannya itu banyak gitu ya, maksudnya hidangannya itu kok melebihi kapasitas gitu, sedangkan orangnya nggak banyak tapi yang keluar makanan itu habis gitu. Jadi dipendekkan cerita, sang ketua ini juga ngobrol sama yang punya rumah gitu ya, lain kali ya harus ada pengeras ya, kalau Melayu itu ada pengerasnya lah, atau minta doa gitu ya, semoga apa yang dihajatkan atau apa yang kita maukan itu berjalan baik, mulus, tanpa ada sesuatu gangguan gitu ya. Sampai detik ini Dewi juga, ini cerita dari Dewi sendiri, sampai saat ini dia dan kawan-kawan satu band itu setelah acara tersebut mereka pulang ke Jakarta, dan mereka masing-masing bercerita gitu ya. Sementara ketuanya cuma ya sudahlah gitu, begini mungkin ini adalah satu ya imbas-imbas aja sedikit yang biasalah gitu ya, bahwa kita juga mengadakan satu pertunjukan di kampung, seharusnya juga harus berdoa, minta izin dulu dengan yang ada di situ, permisi gitu ya, supaya ya kita harus saling menghormati lah, harus saling, jadi tidak mengganggu lah jalannya pertunjukan tersebut gitu. Dan yang Bude katakan, menurut Dewi mereka tidak tahu siapa si baju merah itu, dan undangannya itu siapa-siapa aja. Mungkin juga ada undangan lain yang kita nggak tahu yang ikut makan gitu ya. Jadi itu aja ceritanya Bude. Kalau nggak seram, kayaknya kalau Bude sih seram aja ya. Itu soalnya menyangkut udah bukannya yang kita sendiri gitu yang ngalamin, banyak gitu ya yang ngalamin. Jadi kita ambil aja yang positifnya, di mana kita berada, kita harus berdoa gitu ya untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain juga. Oke, ceritanya Bude itu aja hari ini, karena cucunya Bude udah pinter loh, dia kalau sekarang ketemu ada Oma cerita hantu katanya, Oma cerita hantu, padahal Oma nggak tahu tuh, nggak pernah bilang, nggak pernah nengokin ceritanya Oma, ya anak kecil kan. Oke, kayaknya ceritanya Bude itu aja dulu, nanti Bude sambung lagi. Bude mohon maaf ya, karena sekarang jarang sekali Bude bikin video gitu ya, karena kesibukannya Bude. Oke, jangan lupa videonya Bude di like, comment, and share. Terus yang belum subscribe, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, salam dari Singapura. Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.